Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, yang kami hormati Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang kami hormati Dekan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang kami hormati Ketua Program Studi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang kami hormati seluruh Ketua dan Sekretaris Bidang Studi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang kami hormati Tim Manajemen PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta mahasiswa orientasi PPG bagi guru tertentu tahap 1 2025 yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom secara daring pada hari ini, Kamis, 5 Juni tahun 2025 dalam keadaan sehat. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin pada acara Orientasi Pendidikan Profesi Guru bagi guru tertentu tahap 1 2025. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara orientasi PPG bagi guru tertentu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang akan kita ikuti pada hari ini. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, sambutan dari Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, arahan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sekaligus membuka acara secara resmi. Informasi terkait ruang GTK, informasi umum terkait UKPPG, informasi terkait sistem informasi akademik, pengarahan di masing-masing bidang studi, dan penutup. Baik hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Acara selanjutnya sebagai umat yang beragama, sebelum memulai rangkaian kegiatan, mari kita awali dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru kepada Bapak Igusti Agung Ngurah Trisna Jayantiga, SPD MPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC Ade Intan, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan PT PGRI Bali, Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta Bapak Ibu tim bidang studi PPG. Dan yang tidak lupa saya banggakan adalah Bapak Ibu guru mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bisa menyelenggarakan PPG guru tertentu, bisa menemani proses belajar dan proses berkembangnya Bapak Ibu menjadi guru profesional ke depannya. Dan tidak lupa saya sampaikan selamat datang di keluarga besar PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jadi sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menampilkan video dari Ibu Dirjen berkaitan dengan PPG guru tertentu ini. Mohon ditunggu, tiang kondisikan di admin dulu. Sambil menunggu video siap, Bapak Ibu, jadi secara global, secara umum saya sampaikan bahwa PPG guru tertentu di tahun ini itu belajar secara mandiri, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, mungkin nanti akan dijelaskan oleh admin kami yang bertugas pada bagian itu, bahwa proses pembelajaran Bapak Ibu nanti disampaikan atau dilakukan secara mandiri di ruang GTK. Jadi kalau dulu mungkin PPG guru tertentu gelombang sebelumnya itu belajar mandiri melalui PMM. Nah, sekarang namanya berubah menjadi ruang GTK. Ada beberapa hal perubahan, salah satunya begini Bapak Ibu. Mulai besok Bapak Ibu sudah bisa atau sudah harus masuk ke dalam ruang GTK, di mana di sana ada 3 modul yang harus Bapak Ibu kerjakan. Namun yang saya harus garis bawahi adalah kalau Bapak Ibu terlambat masuk atau join ruang GTK, itu tidak ada lagi tambahan waktu, begitu. Karena setting dari pembelajaran mandiri melalui ruang GTK itu sudah disetting dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Kalau Bapak Ibu masuknya terlambat dari tanggal 6, nanti selesainya sudah pasti tanggal deadline itu. Tidak ada lagi toleransi tambahan waktu. Maka yang garis bawahi Bapak Ibu, mohon sekali join tepat waktu. Nih. Dan masing-masing mata kuliah nih, atau modul itu punya batas pengerjaan. Contoh, misalnya mata kuliah atau modul pertama diberikan dalam 8 hari atau misalnya 6 hari seperti itu. Maka itu harus diselesaikan 6 hari. Mengapa? Karena mata kuliah kedua tidak akan Bapak Ibu bisa kerjakan jika modul pertama tidak Bapak Ibu selesaikan. Jadi mungkin sistemnya terstruktur Bapak Ibu. Antara modul 1, modul 2, dan modul 3 itu terstruktur. Harus selesai dulu modul 1, baru Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul 2. Modul 2 selesai, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan di modul 3. Benten. Tetapi jangan berpikir, oh tiang sudah selesai di modul 3, berarti pembelajaran tiang sudah selesai. Belum, karena tugas terakhir ada membuat jurnal. Benten nggih. Dan ingat, jangan mengunggah jurnal
di deadline atau di hari terakhir, Bapak Ibu. Mengapa seperti itu? Karena jurnal yang Bapak Ibu unggah itu membutuhkan verifikasi atau validasi dari pusat. Nah, sekarang coba bayangkan di Universitas PGRI Mahdewa Indonesia, UPI Bali, Bapak Ibu ada 1.500 peserta. Di kampus lain juga ribuan-ribuan. Sedangkan yang memverifikasi di pusat itu artinya terbatas. Yang artinya bahwa saya harapkan deadline pengumpulan jurnal itu jangan mengambil hari terakhir. Jangan mengambil hari terakhir. Kalau mengambil hari terakhir, risikonya apa? Risikonya Bapak Ibu tidak diverifikasi. Kalau jurnalnya tidak diverifikasi, maka konsekuensinya adalah, mohon maaf, data Bapak Ibu tidak bisa ditarik untuk UKPPG atau UKIN. Nah, itu konsekuensinya. Jadi yang di awal yang sudah berikan garis bawah, mohon waktu-waktu itu dipakai dengan efektif dan maksimal. Rentang waktu yang diberikan oleh pusat di ruang GTK itu sudah melebihi dari total pertemuan ketiga modul. Jadi pada saat Bapak Ibu mengerjakan ketiga modul itu, total pertemuannya itu masih ada sisa sebelum deadline. Dan sisanya itu tujuannya untuk apa? Sekali lagi Bapak Ibu, untuk mempersiapkan jurnal dan mengunggah jurnal, dan jangan lupa verifikasi dari validator di pusat. Gitu. Ya, jadi kami di LPTK eh, ada wewenang yang tidak bisa kami masuk. Contoh, pada saat Bapak Ibu masuk ke ruang GTK, kami di dosen itu tidak bisa ada akses masuk ke sana. Jadi pada saat ada diskusi, pada saat ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu tidak pahamin, kadang ya, itu mohon pada saat ditanyakan ke tim dosen kami, screenshot tampilannya nih, Bapak Ibu yang tidak mengerti bagian ini, gitu. Jadi teman-teman dosen kami di LPTK jadi terbayang, oh bagian yang ini, karena memang kami dosen tidak ada akses ke ruang GTK, begitu Bapak Ibu. Jadi di awal yang tekankan, mari intinya kita berkolaborasi, saling mendukung, saling menguatkan. Intinya adalah pada saat kita bersama-sama, saya yakin kita akan bisa melewati ini semua. Oke, Jantos Dumun yang ngecek video dari Bu Dirjen, minta tolong adik Gemah, kalau sudah siap silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor LPTK Penyelenggara PPG, Bapak Ibu Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Dekan, Kepala Lembaga dan Pengelola PPG, Koordinator PPG, dosen, serta tenaga kependidikan di LPTK Penyelenggara PPG, dan tentu yang kami banggakan Bapak Ibu Guru hebat peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Ibu dan Bapak yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk mengikuti orientasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh LPTK, sejumlah 124 LPTK penyelenggara PPG guru tertentu tahun 2025, hari ini menjadi bukti nyata semangat kolektif untuk terus meningkatkan mutu dan profesionalisme guru di Indonesia. Sekaligus apresiasi kepada peserta orientasi atas partisipasi aktif dan komitmen dalam mendukung terselenggaranya program strategis ini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita semua tahu bahwa
dalam visi besar Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Dengan visi tersebut, guru memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pembentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, guru adalah kunci utama untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul. Untuk itu, guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat. Kita semua ingin guru-guru dapat mengajar sepenuh hati, memiliki kemampuan, keterampilan, etika, dan keinginan yang kuat untuk terus mendukung pembelajaran sesuai tahap kemampuan peserta didik, serta membuat pembelajaran menjadi bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Sebagai seorang profesional, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, guru memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tengah berupaya menuntaskan sertifikasi pendidik dengan melakukan dan menyelenggarakan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Program PPG bagi guru tertentu ini menjadi langkah awal bagi guru yang terpanggil untuk mengikuti proses pendidikan profesi guru guna memperoleh sertifikat pendidik sebagai pengakuan dan bukti bahwa guru adalah pendidik profesional dan memiliki kompetensi yang baik. Selanjutnya, sertifikat pendidik dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk komitmen negara dalam mensejahterakan guru dan penghargaan atas jasa dan dedikasinya dalam memberikan layanan pendidikan terbaik kepada murid. Pelaksanaan program PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dilakukan secara bertahap. Peserta PPG guru tertentu akan melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya Bapak Ibu akan mengikuti orientasi. Masa orientasi dilaksanakan secara serentak di seluruh LPTK penyelenggara PPG guru tertentu, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang PPG bagi guru tertentu, termasuk struktur kurikulum, moda pembelajaran, pentingnya profesionalisme kompetensi, serta kebijakan PPG. Dalam pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu akan dilakukan secara mandiri, terstruktur melalui platform Ruang GTK, dan waktu pembelajaran PPG guru tertentu sekitar 2 bulan. Oleh karena itu, optimalkan seluruh waktu pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. PPG bagi guru tertentu pendidikannya dibiayai melalui dana bantuan pemerintah dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, harapannya dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, mari sama-sama kita buka agenda orientasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025 ini secara resmi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selamat berjuang dan tetap semangat kepada Bapak Ibu peserta PPG bagi guru tertentu yang akan menjalankan pembelajaran. Kami berharap Bapak Ibu guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan semua tahapan sampai selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada LPTK yang telah mendukung serta mendampingi dalam proses penyelenggaraan program pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Semoga sinergi dan kerjasama kita untuk menghadirkan generasi guru-guru profesional dapat berjalan dengan lancar demi pendidikan Indonesia yang bermutu bagi kita semua. Jalan-jalan ke Bekasi, mampir ke GBK, nonton laga final. Selamat Bapak Ibu yang hari ini orientasi, harus siap belajar
untuk jadi guru profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua, jadi sebelum saya tutup, izinkan saya melaporkan terkait dengan banyak mahasiswa. Jadi untuk Universitas PGRI Mahdewa Indonesia total ada mahasiswa sebanyak 1.521, dari bahasa Indonesia 246. Nah, ini mohon maaf ada yang tidak lapor diri, ada satu mahasiswa dari BI. Yang kedua dari BK 290 mahasiswa yang tidak lapor diri, yang lapor diri 290 mahasiswa, yang tidak lapor diri 4. Yang ekonomi 319 yang lapor diri, yang tidak lapor diri 5. Yang biologi 59 yang lapor diri, yang tidak lapor diri 6. Yang matematika 157 mahasiswa yang lapor diri, yang tidak lapor diri 6. Sejarah ada 62 mahasiswa yang lapor diri dan yang tidak lapor diri 3 mahasiswa. Dan yang terakhir seni budaya 385 mahasiswa lapor diri, 4 mahasiswa tidak lapor diri. Jadi total yang tidak lapor diri ada 23 mahasiswa. Jadi sebagai refleksi kami dan Bapak Ibu mahasiswa semua, mohon izin sekali dipantau terus WA-nya gitu ya. Karena menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu bahwa ada yang tidak lapor diri, mungkin bukan karena tidak bersedia, tetapi karena ketinggalan deadline. Contoh, Tiang pantau di grup beberapa bahwa ada yang sebenarnya sudah lapor diri tetapi tidak memfinalisasi. Itu sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Mohon disampaikan ke teman-teman yang mungkin belum berezekinya di gelombang ini. Nah, itu Bapak Ibu mahasiswa semua jadikan sebuah pembelajaran. Mohon sekali nanti dalam proses ke depan, baik itu UKPPG, baik itu dalam cetak serdik, baik itu dalam pengiriman serdik, mohon sekali dicek di masing-masing grup. Oke. Dan satu lagi sebelum saya tutup laporan dari saya, Tiang himbau Bapak Ibu mahasiswa agar merespon admin, ketua koordinator bidang studi maupun sekretaris bidang studi dengan cepat. Karena dari GTK itu tidak memberikan deadline yang panjang. Kalau kami dari LPTK mungkin kami buka lapor diri panjang-panjang kan begitu Bapak Ibu. Namun dari GTK memang menginstruksikan lapor diri selesai tanggal sekian. Oke, jadi mohon maaf bagi yang belum bisa lapor diri. Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran sehingga ke depan Bapak Ibu proses perkuliahannya menjadi lancar. Dan mohon dicermati apa yang nanti akan menjadi materi dari tim kami sehingga Bapak Ibu memiliki gambaran yang lebih nyata, lebih realistik berkaitan dengan proses perkuliahan dan proses ke depannya untuk PPG guru tertentu. Itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Waktu Tiang kembalikan ke NC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi PPG Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali. Kepada yang terhormat, Dr. Handes I Gusti Bagus Artanegara, SHMA MPD, dipersilahkan. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Rahayu. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu para Wakil Rektor, Bapak Kaprodi PPG, Bapak Ibu seluruh pengajar di PPG yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengajak peserta orientasi untuk kita bersama-sama menyampaikan salam perjuangan PGRI. Sebab konsekuensi sebagai mahasiswa yang kuliah di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jadi perguruan tinggi yang menyandang predikat PGRI, saya kira wajib hukumnya bagi mereka yang belum tahu salam PGRI, kita bersama-sama untuk mengikutinya. Untuk diingat saja bahwa kalau saya mengatakan hidup guru dengan tangan dikepalkan ke atas, itu dijawab dengan hidup. Kalau saya bilang hidup PGRI juga dengan tangan mengepal ke atas, jawabannya adalah hidup. Kalau saya mengatakan solidaritas, jawabannya adalah yes dengan tangan di dada. Dan kalau saya berkata siapa kita, jawabannya adalah Indonesia dengan tangan ke depan. Mudah-mudahan walaupun tidak kelihatan bisa dimonitor oleh tim apakah sudah semua melaksanakannya ini. Baik, kita bersama-sama menyampaikan salam PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Siapa kita? Indonesia. Ya, saudara-saudara sekalian, kami berterima kasih dan menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudara para peserta orientasi mengenal kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini. Kami mulai ada tanggal 25 Agustus 1983 dengan nama IKIP PGRI Bali, dan sejak 4 tahun terakhir ini kita berkembang menjadi sebuah universitas. Tidak hanya mendidik calon guru, tapi juga kita mendidik calon non-guru dengan dibukanya TI, Teknologi Informatika dan Manajemen Informasi. Itu sekilas untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian. Yang berikut, Ibu Bapak sekalian, khususnya teman-teman peserta orientasi, kita baru saja merayakan 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Dan di Bali sekarang ini selama sebulan adalah merupakan bulan Bung Karno. Saya kira sebagai juga calon atau sudah menjadi pendidik, maka penghayatan dan pemahaman kita terhadap Pancasila itu sudah merupakan satu keharusan. Jadi saya tidak akan mengulang dengan apa itu Pancasila dengan sila-silanya, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagai seorang guru kita berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada para anak didik kita. Jadi kita wajib memperkuat dengan pemahaman kepada nanti para siswa bahwa kita memang berbeda-beda, tetapi kita tetap adalah satu. Jadi kita memang terdiri dari banyak pulau, tetapi kita tidak dipisahkan oleh laut antara satu pulau dengan yang pulau lain. Bali dengan Jawa bukan dipisahkan oleh laut, tapi dihubungkan oleh Selat Bali. Bali dengan Lombok juga tidak dipisahkan oleh laut, tetapi dihubungkan oleh laut yang namanya Selat Bali, Selat Lombok, dan seterusnya.
Demikian juga dengan Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Jadi kita adalah satu bangsa. Saya juga ingin mengingatkan di dalam suasana perayaan Pancasila dan Hari Bulan Bung Karno ini, bahwa kita adalah satu bangsa, cuma tempat lahir kita yang berbeda-beda. Jadi yang namanya Pak David, kebetulan beliau lahir di Kupang, tapi beliau adalah orang Indonesia. Saya kebetulan lahir di Bali, tapi saya adalah orang Indonesia. Demikian seterusnya. Ada yang bernama Samari. Beliau orang Indonesia yang lahirnya kebetulan di Jawa. Ini perlu pemahaman ini sehingga anak didik kita ke depan sebagai saudara-saudara, para mahasiswa, sebagai pendidik nanti yang akan melahirkan generasi emas, itu saya kira sangat perlu untuk menanamkan nilai-nilai ini di dalam pendidikan sehari-hari. Saudara-saudara, khususnya para mahasiswa yang kami banggakan, saya betul-betul sangat merasa bersyukur bahwa kita semua telah memilih profesi sebagai seorang guru. Seorang guru, saya kira sudah diketahui, adalah yang patut digugu dan ditiru. Ini perlu kita tanamkan, sehingga kita akan bangga menjadi seorang guru. Saudara-saudara tahu bahwa ketika dalam sejarah kita diajarkan, ketika negeri Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, pertanyaan kaisar bukan berapa jenderal yang masih ada, tetapi adalah berapa guru yang masih ada. Dengan adanya sejumlah guru itu, maka kaisar yakin bahwa Jepang akan bangkit. Penghargaan orang terhadap guru itu sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke negeri Cina umpamanya, kalau saudara naik bus atau ke Jepang, ketika kita naik bus diketahui guru, maka penduduk setempat akan bangun dan memberikan kita tempat duduk. Jadi penghormatan diberikan tidak hanya kepada guru tentunya, tapi juga kepada orang asing dan juga kepada orang tua. Jadi kalau orang tua, orang asing atau guru itu masuk ke dalam bus, diketahui kita guru, maka mereka akan memberikan tempat duduk kepada kita. Itulah keistimewaan dari seorang guru. Dan kebanggaan kita sebagai seorang guru. Saya pribadi yang sudah merasakan menjadi guru, mulai dari guru SMP, guru SMA, guru SPG, sampai kemudian menjadi pengawas sekolah, menjadi kepala Depdikbud Kabupaten. Itu sangat merasakan betapa bangganya kita menjadi guru. Saudara-saudara, ini pengalaman pribadi saja. Saya merasa betul-betul menjadi berharga sebagai bangsa Indonesia ketika seorang profesor datang menyapa, "Pak, saya adalah murid Pak waktu SMP." Kemudian dalam sebuah seminar, ketika ada narasumber, seorang profesor itu juga datang kepada saya, "Pak, saya adalah murid Pak waktu di SPG." Ketika saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan seorang dirjen agama. Beliau keluar dari ruangannya setelah bertemu dengan kami bertiga. Lalu beliau berkata, beliau seorang profesor juga, "Saudara-saudara, saya bisa duduk di sini adalah karena berkat beliau," katanya sambil menunjuk saya. Itulah kebanggaan kita sebagai seorang guru. Karena itu percayalah dan yakinlah bahwa walaupun kita sebagai guru bukan orang yang hebat, tetapi kita melahirkan orang-orang hebat.
tidak ada orang yang sempat bisa menjadi pejabat, menjadi pemimpin tanpa sentuhan dari seorang guru. Itulah kebanggaan kita dan rasa syukur kita. Karena itu tidak salah kalau dalam lagu kita dikatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena itu saya berharap betul, saudara-saudara tidak hanya puas dengan hasil pendidikan yang diperoleh di PPG ini saja, tapi teruslah tingkatkan diri dengan pendidikan yang lebih tinggi. Ada ajaran yang mengingatkan kita, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, kalau perlu ke negeri Cina sekalipun. Dan itu saya pribadi sudah lakukan. Saya sempat bersekolah ke Cina, karena itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ibu bapak sekalian, saya berharap pada suatu ketika kita akan mendengar bahwa guru-guru yang sudah mendapat pendidikan di PPG UPMI ini nantinya akan merupakan guru-guru panutan, guru-guru teladan. Sebab kunci daripada semuanya itu adalah kita harus berdisiplin. Napoleon Bonaparte mengatakan, neither discipline nor courage. Tanpa disiplin kita tidak akan bisa memiliki keberanian untuk bertindak. Karena itu, jadilah guru yang digugu dan ditiru, jadilah guru yang sangat disiplin dalam menunaikan tugas-tugasnya. Demikian harapan saya. Selamat bagi saudara-saudara peserta orientasi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tukang cukur memakai jimat, mari kita bersyukur di hari Jumat besok. Karena besok saudara-saudara adalah Idul Adha bagi kita semua. Akhirnya saya sampaikan Om Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sekaligus membuka orientasi PPG bagi guru tertentu tahap 1 2025 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Handes Imade Soeharta, SH.M. Hum, dipersilakan. Belum masuk suaranya, Bapak. Belum masuk suaranya, Bapak. Sekarang bisa ya? Bisa, Bapak, dipersilakan. Ininya enggak main-main. Ya, saya cuman banyak hal yang perlu saya garis bawahi terhadap informasi dari KPG, Kaprodi, demikian juga Pak Ketua Yayasan. Sebelum saya memulai, saya akan memulai dengan sebuah pantun. Air beriak tanah tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak, Ibu sekalian. Om Swastiastu, Om Awigenemastu Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi IKI PGRI Bali, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Bidang Studi PPG UPMI, tim manajemen PPG, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap pertama tahun 2025, yang berbahagia tentunya. Yang saya hormati dosen, khususnya dosen PPG yang hadir di sini. Yang paling istimewa adalah mahasiswa guru tertentu. Selamat datang, selamat bergabung dengan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disingkat dengan UPMI. Mengawali informasi ini, mari kita bersama-sama sebagai insan yang percaya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, memanjatkan syukur kehadapan beliau, karena atas rahmat beliau kita bisa bertemu melalui daring. Kita juga bisa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita ke depan yang cukup berat. Demikian juga diberikan waktu untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Hal ini yang membuat kita semakin yakin dan percaya ketika kita segala sesuatunya dimulai dengan doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin khusus untuk guru tertentu yang berjumlah 1.500-an saya baca di sini, mungkin bertanya, kenapa semua hari ini memakai pakaian seperti ini? Dan ini adalah pakaian budaya kami, dan kami memakai ini setiap hari Kamis sesuai dengan informasi imbauan dari Bapak Gubernur Bali. Yang kedua, terkait dengan hari-hari baik, khususnya bulan purnama dan tilem itu, kita sembahyang bersama di kampus. Karena itu, pakaian-pakaian seperti ini mungkin akan dijumpai di Bali. Dengan hampir kalau pakaian ini setiap hari Kamis se-Bali seperti ini. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan resmi, kadang upacara juga menggunakan pakaian seperti ini. Ini adalah bagian dari budaya kami. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sudah disampaikan oleh baik Kaprodi maupun Pak Ketua Yayasan. Saya hanya menggarisbawahi kata dari Pak Kaprodi tadi. Ada yang tidak mendaftar karena kesalahan teknis atau kelambatan masuk ke sistem. Nah, ini perlu dikaji ke depan berkaitan tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa PPG guru tertentu. Jangan sampai kita sudah bekerja keras, hanya tidak bisa masuk ke sistem, Bapak dan Ibu menjadi gagal. Kata kuncinya adalah disiplin.
dengan disiplin semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi, jangan mengunggah apa yang sudah dikerjakan itu terlambat sehingga menjadi sia-sia yang berdampak kepada ketidaklulusan itu sendiri. Kasihan. Yang kedua, saya menggarisbawahi guru yang patut digugu dan ditiru. Nah, ini karakter ini mesti Bapak dan Ibu tindak lanjuti atau follow up. Karena guru memiliki karakter yang digugu dan yang ditiru. Yang digugu adalah ucapannya. Yang ditiru adalah tindakan. Apalah artinya ucapan itu kalau tidak di-follow up dengan tindakan? Ukuran kebaikan itu adalah tindakan. Satukan ucapan dan tindakan, maka guru akan memiliki karisma. Memiliki, orang Bali bilang taksui, wibawa. Ya, di samping menguasai bidang ilmu yang menjadi khasnya Bapak dan Ibu nanti. Hidup itu pilihan. Bapak dan Ibu sudah memilih profesi ini untuk meretas masa depan yang lebih baik. Yang namanya hidup pilihan itu, life is choice, mesti dipertanggungjawabkan sampai tuntas. Melalui kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan terakhir kerja tuntas. Tentu muaranya akan baik apabila Ibu bekerja dengan penuh disiplin, dengan penuh konsentrasi, intent untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya percaya 100% percaya apabila dilakukan dengan 4 kerja tadi, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ini adalah yang menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bila Bapak dan Ibu memiliki sertifikat ini. Karena itu, jangan, tidak ada hari yang sulit, kecuali kita menjadikannya sulit. Jangan berbuat di luar apa yang saya sampaikan tadi, tentu akan menjadikan hari itu sulit apabila Ibu keluar dari aturan main yang ada. Sekali lagi, karena ini bagian dari pilihan kita, profesi ini bagian profesi yang menjadi pilihan kita, jadikan hari itu hari yang baik, sehingga dampaknya bukan saja kepada Bapak dan Ibu, tetapi pada keluarga. Kenapa? Karena kesejahteraan akan meningkat. Saya percaya itu. Sekali lagi, hidup ini sederhana, jangan dijadikan ruwet. Kata kuncinya adalah tegak lurus dengan aturan, tegak lurus dengan keyakinan, dan satukan ucapan dan pikiran. Maka muaranya adalah keberhasilan. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, tetap semangat, tetap optimis, buah delima, buah markisa, bersama kita pasti bisa. Dengan mengucap Om Awigenam Mastu, tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Orientasi PPG bagi guru tertentu tahap pertama, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tahun 2025
secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya dan telah membuka acara orientasi PPG bagi guru tertentu tahap pertama 2025 secara resmi. Baik, acara selanjutnya akan diisi dengan pemaparan materi dari narasumber. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor beserta jajarannya, apabila memiliki kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, maka dipersilakan meninggalkan ruangan virtual Zoom. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya akan diisi dengan pemaparan materi informasi terkait ruang GTK. Pada Bapak Gemara Parahita Nugraha, Eskom, dipersilakan. Baik, terima kasih MC sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi sebagai narasumber. Ya, selamat pagi dulu Bapak Ibu guru yang saya hormati. Izin saya di sini akan memberikan materi terkait ruang GTK, yaitu di mana aplikasi ini atau sistem ini di mana Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri. Pertama-tama mungkin saya share video aja deh biar lebih paham. Nanti jika tidak paham bisa raise hand dan berikan pertanyaan. Baik, saya izin share video dulu. Oke. Izin share Bapak video untuk tutorial penggunaan ruang GTK untuk para Bapak Ibu guru. Video ini merupakan panduan bagi Bapak dan Ibu pendidik yang akan mengikuti program PPG bagi guru tertentu tahun 2025 agar dapat memahami langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran di platform ruang GTK. Program PPG bagi guru tertentu 2025 akan dimulai dengan konfirmasi di SIM PKB dan lapor diri di LPTK. Setelah itu, Anda dapat memulai pembelajaran mandiri di ruang GTK serta mendapatkan pendampingan dari BGTK selama program PPG bagi guru tertentu 2025 berlangsung. Ruang GTK hadir untuk memudahkan proses pembelajaran mandiri secara fleksibel, sehingga memungkinkan Anda belajar sesuai dengan waktu dan kenyamanan Ibu dan Bapak dan memudahkan Anda dalam melakukan pendaftaran UKP PPG. Untuk dapat lebih memahami apa saja yang perlu dilakukan, mari simak langkah-langkahnya. Terdapat 3 aktivitas utama yang perlu dilakukan di dalam fitur sertifikasi pendidik pada ruang GTK, yaitu 1. Mempelajari modul pembelajaran 2. Mengerjakan post-test 3. Mengerjakan jurnal pembelajaran. Untuk memulai, pertama-tama Anda dapat mengakses fitur sertifikasi pendidik melalui aplikasi Ruang GTK atau Rumah Pendidikan yang dapat diunduh dari Google Play Store. Anda juga dapat mengaksesnya melalui tautan berikut. Silakan masuk menggunakan akun belajar.id yang sesuai. Jika Anda belum memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu pendidik yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun belajar.id secara mandiri melalui tautan berikut. Setelah berhasil masuk, pilih menu sertifikasi pendidik di bagian belajar berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa saat ini fitur sertifikasi pendidik hanya tersedia untuk peserta PPG guru tertentu. Periksa dan konfirmasi data diri Anda. Jika sesuai, klik "Ya, data sesuai". Jika belum, klik "Data tidak sesuai" dan ikuti petunjuk pembaruan data. Anda tetap bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan. Setelah Anda melakukan konfirmasi kesesuaian data diri Anda, di halaman sertifikasi pendidik akan muncul modul pembelajaran yang perlu Anda pelajari. Di tahun 2025 ini, terdapat fitur penguncian waktu pada saat mempelajari modul. Fitur ini menentukan durasi pembelajaran modul yang optimal. Harapannya, Anda dapat menyelesaikan pembelajaran dalam durasi 18 hingga 43 hari. Anda dapat bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Namun perhatikan durasi yang tertulis pada setiap modul, karena Anda tidak dapat membuka modul lain sebelum tenggat waktu terlewati. Silakan klik pada modul yang ingin Anda kerjakan terlebih dahulu, dan akan muncul konfirmasi untuk mulai melakukan pembelajaran pada satu modul dengan durasi tertentu sesuai dengan pengaturan durasi yang ditetapkan. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman pelatihan. Di halaman ini silakan pelajari modul sesuai urutan.
Pada bagian akhir di setiap unit pembelajaran, terdapat latihan pemahaman yang perlu Anda kerjakan. Jawab soal tersebut dengan memilih jawaban yang sesuai. Jika Anda telah yakin dengan jawaban Anda, klik jawab untuk melanjutkan. Setelahnya Anda dapat melihat jawaban yang tepat. Klik lanjut untuk mengerjakan semua latihan pemahaman. Jika seluruh soal sudah dijawab, maka selamat. Latihan pemahaman telah selesai. Dan pop-up notifikasi akan muncul di layar Anda. Setelah Anda mengerjakan latihan pemahaman, langkah selanjutnya yang perlu Anda kerjakan adalah mengisi cerita reflektif. Isi refleksi Anda sesuai dengan pertanyaan atau panduan pengerjaan refleksi. Klik tombol simpan untuk menyelesaikan. Jika sudah selesai, status akan berubah tercentang hijau. Post-test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari yang ditandai dengan tanda centang hijau. Gulir ke bawah pada bagian modul, lalu silahkan pilih paket post-test yang akan dikerjakan. Setelah memilih, Anda akan melihat jendela panduan singkat untuk mengerjakannya. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai post-test untuk mulai mengerjakan. Silakan jawab soal tersebut dengan memilih jawaban yang sesuai. Setelah yakin dengan jawaban Anda, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Silakan mengerjakan seluruh pertanyaan yang tersedia. Jika Anda telah mengisi seluruh pertanyaan tersebut, Anda bisa mengecek ulang jawaban dengan menekan tombol cek ulang jawaban. Jika terdapat jawaban yang ingin Anda ubah, Anda dapat mengubahnya dengan menekan tombol ubah, lalu pilih jawaban yang sesuai. Jika sudah yakin dengan jawaban Anda, klik kumpulkan. Setelah mengumpulkan jawaban, Anda akan langsung mendapatkan hasil post-test Anda. Anda dapat kembali ke halaman utama dengan klik keluar, atau klik kerjakan ulang untuk mengulang latihan. Perhatikan bahwa hasil post-test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Untuk dipahami, Anda dapat menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKP PPG. Selesaikan seluruh unit pembelajaran beserta post-testnya. Jika telah menyelesaikan seluruhnya, di bagian akhir, jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Selanjutnya, Anda perlu mengerjakan bagian akhir dari pembelajaran mandiri di RGTK, yaitu jurnal pembelajaran. Untuk memulai mengerjakan jurnal pembelajaran, klik tombol pilih pada jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Lalu klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran dengan teliti, dan pastikan Anda telah memiliki dokumen yang akan diunggah sebelum memulai mengisi. Klik tombol mulai lengkapi untuk melanjutkan. Cek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran. Centang pada masing-masing dokumen. Semua harus tercentang terlebih dulu untuk dapat menekan tombol ya, lanjut. Klik pilih file untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Tulis judulnya pada judul pembelajaran. Tuliskan deskripsi dan refleksi dari jurnal pembelajaran Anda. Setelah seluruh kotak terisi, centang kedua pernyataan yang muncul. Lalu klik tombol kumpulkan setelah Anda merasa yakin dengan jurnal pembelajaran Anda. Selanjutnya akan muncul pop-up notifikasi, klik kumpulkan untuk menyelesaikannya. Anda dapat melihat status validasi di bagian modul. Apabila jurnal pembelajaran perlu diperbaiki, Anda akan mendapatkan saran perbaikan sebelum mengunggah kembali jurnal. Baca terlebih dahulu saran perbaikan, sehingga jurnal yang diunggah kembali sesuai dengan kriteria. Jika seluruh jurnal pembelajaran telah tervalidasi, Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti UKP PPG melalui website resmi UKP PPG. Untuk menghindari kegagalan validasi, dalam mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, Google Docs atau Word processor lainnya dan disimpan menggunakan format PDF. Selain format tersebut, sistem tidak dapat menerimanya. Dan sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Anda mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi serta tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Bagi Bapak dan Ibu peserta PPG bagi guru tertentu, temukan kumpulan panduan dan informasi selengkapnya pada Pusat Informasi Melalui. Bersama, mari wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Baik, Bapak Ibu Guru, tadi seperti yang sudah saya paparkan tadi video tutorialnya, sudah jelas dan sangat detail ya. Jadi Bapak Ibu sudah
saya yakin pasti sudah paham dengan video tutorial tadi. Nanti saya untuk video tutorial dan arah-arahan ruang GTK-nya saya akan share ke ini koordinator bidang masing-masing agar bisa di-share ke mahasiswa. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri karena itu sudah dari GTK langsung yang memberikan arahan itu sudah lengkap, detail dan mudah dipahami. Karena admin IT GTK sendiri sudah tahu bahwa yang bakal diberikan tutorial itu adalah guru-guru yang sudah agak berumur ya. Maaf. Seperti itu. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Mungkin karena kondisi seperti ini, saya balikkan ke MC saja untuk memberikan informasi lebih lanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Gema atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk diskusi bisa via by chat baik untuk Pak Gemanya ya. Acara selanjutnya akan diisi dengan pemaparan materi informasi terkait UKPPPG. Jadi kepada Ibu Niketut Erawati SSI MPD dipersilakan. Oke, baik. Sudah terdengar suara saya di Intan? Terdengar Ibu. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang terhormat mungkin masih bergabung Bapak Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, Bapak Ibu Koordinator Bidang Studi dan Sekretaris Bidang Studi PPG Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya menjadi pemapar materi tentang UKPPG. Sebelumnya, perkenalkan saya Niketut Erawati. Saya sendiri sebagai penjamin mutu di PPG Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Dan pada hari ini saya mendapat giliran atau kesempatan memaparkan tentang UKPPG. Itu ya Bapak Ibu, ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pastinya sangat senang sekali ya sudah berhasil melakukan lapor diri dan bergabung bersama kami di kegiatan orientasi mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025 tahap 1 di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Baik, untuk materi UKPPG-nya bisa minta tolong Bapak Gema untuk bantu saya share screen. Maaf, saya tidak pakai virtual background karena saya menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Bisa minta tolong Pak Gema. Kalau untuk UKPPG sendiri tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kaprodi, juga sudah terlihat juga tadi di video yang diputarkan oleh Pak Gema juga tadi sudah sempat terlihat. Jadi saya menambahkan sedikit. Jadi untuk UKPPG Guru Tertentu 2025. Oke, next Pak Gema. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di RGTK atau ruang GTK. Yang dulu mungkin untuk peserta terakhir GT 2024 itu belajarnya di PNM. Nah, sekarang namakan ruang GTK gitu ya. Jadi mempelajari modul dulu ada topik 1, 2, 3. Tadi di video kita simak sama-sama. Boleh mengerjakan yang mana saja asalkan dilihat lini masanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada post-test, kemudian ada jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran dikerjakan dalam Word dengan jumlah kata yang sudah ditentukan, kemudian Bapak Ibu save atau simpan dalam format PDF. Karena kalau diunggahnya dalam format Word nanti tidak diterima oleh sistem. Jadi perhatikan itu Bapak Ibu ya, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi formatnya tidak bisa ditawar-tawar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai untuk mengerjakan jurnal pembelajaran dan berhasil mengunggah jurnal pembelajaran, seperti Bapak Kaprodi tadi mengarahkan, jangan kerjakan di limit time-nya. UKPPG-nya, tanggalnya, lini masanya
beberapa hari lagi Bapak Ibu baru selesaikan jurnalnya, jangan seperti itu karena ada verifikasi. Jadi kerjakan seminggu 2 minggu sebelumnya gitu nih Bapak Ibu. Jadi setelah jurnal pembelajaran baru Bapak Ibu akan melakukan UKP PPG. Nah nanti untuk UKP PPG sendiri Bapak Ibu itu harus kembali mendaftar gitu ya di halaman ruang GTK juga. Jadi dilihat-lihat fiturnya di ruang GTK Bapak Ibu apa saja yang ada di sana. Nah, kemudian nanti di UKP PPG itu Bapak Ibu akan mengikuti ujian tulis dan uji kinerja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ujian tulis, ada uji kinerja, kemudian menunggu pengumuman kelulusan. Jika seandainya ada yang tidak lulus, berarti dapat mengikuti kesempatan ujian berikutnya gitu ya. Jadi tidak mengulang belajar di ruang GTK-nya, tetapi mengulang ujiannya saja. Oke, next, Gemma. Nah, untuk perangkat UKP PPG, jadi Bapak Ibu nanti untuk perangkat UKP PPG-nya itu disusun berdasarkan 4 kompetensi guru, gitu ya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan 8 kompetensi lulusan PPG. Nah, kemudian untuk penilaian dan penetapan kelulusannya itu menggunakan penilaian acuan patokan, di mana nanti ujian tertulis dan ujian kinerja itu memiliki status kelulusan sendiri. Jadi masing-masing Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu dinyatakan lulus UKP PPG ketika Bapak Ibu itu sudah lulus ujian tertulis dan ujian kinerja. Jadi tidak boleh ada yang tidak lulus salah satunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar dipersiapkan dirinya, benar-benar dipersiapkan berkas-berkasnya. Oke. Nah, nanti penentuan kelulusannya itu ditentukan akhir oleh Direktorat Jenderal Kementerian untuk bagian PPG seperti itu. Nanti pelaksana yang menilai memang dari dosen-dosen di LPTK, tetapi untuk penetapan akhir itu Direktorat Jenderal PPG. Nah, seperti itu. Nah, seandainya ada yang tidak lulus, berarti Bapak Ibu akan mengikuti ujian ulang. Nah, mekanismenya, di mana Bapak Ibu peserta PPG yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang selama masih dalam batas masa studi PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian peserta yang telah menempuh ujian ulang dan telah melewati batas masa studi namun belum berhasil lulus, ada salah satu atau kedua komponen UKPPG itu tidak dapat memperoleh sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi mohon benar-benar dipersiapkan gitu ya. Jadi harus mengulang Bapak Ibu kalau lini masanya telah selesai, berarti harus ulang lagi mengerjakan modul-modul di ruang GTK. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak ingin seperti itu ya. Oke, next, Gemma. Nah, ini adalah komponen UKPPG yang lebih detail lagi. Jadi ada ujian tertulis, ada uji kinerja. Uji tertulis itu terdiri dari tes objektif dan tes subjektif, Bapak Ibu. Jadi untuk tes objektifnya itu dilakukan secara daring, nanti itu menggunakan sistem dari pusat, bukan sistem kampus ya Bapak Ibu. Jadi sistemnya semuanya terpusat di Direktorat Jenderal PPG. Nah, nanti itu isinya untuk tes objektif itu sendiri adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge-nya, dan SJT. SJT itu Situation Judgment Test ya. Jadi Bapak Ibu akan diberikan situasi-situasi seperti apa di dalam kelas, lalu Bapak Ibu akan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kemungkinan jawabannya itu tidak selalu satu Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi objektifnya di sini sudah objektif yang sederhana dan kompleks gitu ya. Jadi bukan hanya memilih A, B, C, tidak. Kemungkinan ada jawaban yang lebih dari satu itu. Kemudian untuk ujian tertulis yang kedua itu tes subjektifnya. Di sini berupa studi kasus. Kalau pengalaman yang dulu Bapak Ibu studi kasusnya itu Bapak Ibu langsung menuliskan di sistem. Jumlah katanya terbatas seperti itu. Nah, untuk yang nanti ke depannya kita lihat apakah masih seperti itu. Nanti menjelang UKPPG, nanti kami dari LPTK akan kembali mengumpulkan Bapak Ibu via Zoom untuk persiapan seperti itu ya.
Nah, kemudian untuk komponen uji kinerja itu adalah penilaian terhadap perangkat dan video pembelajaran yang Bapak Ibu unggah atau Bapak Ibu buat. Jadi modul ajarnya, kemudian modul ajarnya itu dipraktekkan menjadi suatu video pembelajaran. Nah, itulah yang akan dinilai oleh dosen-dosen penguji dan guru penguji UKPPG yang berasal dari LPTK. Perannya kami LPTK untuk menilai di uji kinerja. Oke, next, Gemma. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, next saja. Nah, ini untuk lebih detailnya tentang studi kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi studi kasus itu untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi itu sangat penting dan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di dalam studi kasus itu akan menuliskan atau mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi, lalu apa yang dilakukan untuk mengatasi, kemudian hasilnya seperti apa. Itu Bapak Ibu harus jelaskan di dalam rincian studi kasusnya gitu ya. Jadi apa yang pernah dialami saja, saya yakin itu bukan hal yang sulit ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari di internet, ya tidak perlu mencari di ChatGPT lalu mengcopy, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Langsung diketikkan di sana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tes ini langsung dikerjakan dalam aplikasi. Ada waktunya Bapak Ibu 30 menit. Seperti itu. Baik. Next, teman. Oke. Sebelumnya ya. Untuk uji kinerja, tadi saya sudah sempat jelaskan. Nah, Bapak Ibu dalam merancang perangkat pembelajaran ataupun modul ajar, mungkin semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Kalau yang belum menggunakan kurikulum Merdeka berarti menggunakan RPP, tapi saya rasa sudah semua menggunakan kurikulum nasional kita karena sudah menjadi kurikulum nasional, yaitu kita sebut sebagai modul ajar. Di modul ajarnya diperhatikan ya Bapak Ibu apa saja yang harus dicantumkan. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang bidang studi BK itu khusus dia rencana pelaksanaan pelayanan. Nanti akan lebih lanjut akan dijelaskan ketika sudah menjelang hari UKPPG-nya. Kemudian untuk video praktik pembelajarannya itu bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi harus diperlihatkan Bapak Ibu sedang mengisi kelas, memperlihatkan anak-anaknya sedang belajarnya seperti apa dengan jelas, dengan suara yang jelas. Seperti itu ya Bapak Ibu, supaya nanti ketika dinilai oleh para penguji itu terdengar suaranya, bukan hanya ada gerak-geriknya saja, nanti suaranya hilang, nah itu akan mengurangi nilai. Bagaimana lebih detailnya nanti akan dijelaskan. Jadi Bapak Ibu mungkin mempersiapkan diri saja modulnya seperti apa, nanti baru diambil video pembelajarannya sesuai modul yang diunggah. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu dalam tahap Bapak Ibu mengerjakan modulnya nanti lini masa UKPPG sudah mendekat pasti akan ada himbauan dari kami dan ada zoom lagi dari kami untuk mempersiapkan Bapak Ibu mengikuti UKPPG. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih DMA sudah membantu share screen-nya. Saya kembalikan ke MC Intan, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hera telah menyampaikan informasi UKPPG pada hari ini. Mungkin kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin bisa di via chat saja. Baik, acara selanjutnya yaitu informasi terkait sistem informasi akademik kepada Bapak Ikadek Juni Arta Eskom Mkom. Dipersilahkan Bapak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya. Pagi Bapak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta program profesi guru
yang dalam jabatan ya. Betul ya Mbak Intan ya, dalam jabatan ya. Guru tertentu Bapak. Iya. Oh, dalam jabatan guru tertentu. Oke. Tahap pertama ya di tahun 2025 yang sudah hadir di dalam ruang virtual. Selamat datang dan selamat bergabung di eh, di Prodi Program Studi Program Profesi Guru dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia ya. Mungkin suara saya terdengar jelas, Mbak Intan? Terdengar jelas Bapak. Terdengar jelas ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia beserta Bapak Ketua Yayasan yang hadir pada orientasi PPG hari ini, Bapak Ketua Program Studi Pak Gung, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga Bapak Ibu para dosen, staf di program profesi guru yang kami hormati. Jadi pertama-tama izinkan perkenalkan, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Intan ya. Jadi nama saya Ikada Juniarta dari Biro Perencanaan Sistem Informasi di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia yang pada kesempatan hari ini akan berbagi terkait dengan pengisian sistem informasi akademik ya, yang tentunya sebagai mahasiswa baru, walaupun sifatnya adalah instan gitu ya, dalam artian tidak full selama 1 semester pembelajaran, tapi sebagai mahasiswa tentu Bapak Ibu harus tercatat ya, tercatat di dalam sistem kami. Sehingga ini menjadi bagian daripada eh, kelengkapan administratif manakala Bapak Ibu menempuh pendidikan ya, soft course-nya bisa dikatakan di dalam sebuah perguruan tinggi. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan mekanisme program profesi guru tertentu di tahap pertama 2025 secara mekanisme, secara proses perkuliahan yang dilaksanakan. Tentu kami di Universitas PGRI Mahadéwa memiliki satu satu keharusan untuk mencatat Bapak Ibu sebagai mahasiswa juga, sehingga pada nantinya setelah selesai program ini bahwa Bapak Ibu tercatat di dalam bagian daripada alma mater kami di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Nah, langsung saja mungkin izin share screen Bapak Ibu. Apakah terlihat? Sudah terlihat Bapak. Sudah ya. Baik. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, para peserta program revisi guru, mahasiswa program revisi guru ya. Di dalam sistem informasi akademik yang kami miliki, kami memiliki sistem namanya Siakad ya Bapak Ibu. Jadi di Siakad ini nanti Bapak Ibu akan login menggunakan akun pengguna, yaitu NIM Bapak Ibu masing-masing yang tentunya sudah dapat NIM ya, dan juga menggunakan passwordnya. Nah, passwordnya ini nanti digunakan adalah tahun, bulan, dan tanggal lahir ya. Jadi tahun dengan 4 digit, bulan dengan 2 digit, tanggal dengan 2 digit. Saya izin mungkin meminjam satu akun dari mahasiswa baru yang sudah masuk ke dalam sistem. Nanti bagian-bagian mana saja yang penting untuk diperhatikan untuk Bapak Ibu isi nantinya ya, sehingga mempermudahkan dalam updating data yang ada di lembaga begitu. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat masuk awal gitu ya, pada saat melakukan login awal, mohon izin Pak Tontowi Jauhari, saya pinjam akunnya ya.
Jadi di sini Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dengan apabila ada kekeliruan email atau apa, di sini bisa diperhatikan. Tinggal klik saya setujui, Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti di sini. Nah, kalau misalkan link verifikasi terkirim, Bapak Ibu bisa cek di verifikasi, ada verifikasi email masuk ya. Saya lewati saja. Oke. Nah, di sini ada sandi baru. Ya, ada sandi baru. Ini wajib dilakukan perubahan. Mengingat apa namanya? eh, sandi defaultnya adalah menggunakan tahun, bulan dan tanggal lahir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa eh, bisa menyesuaikan yang mudah diingat begitu ya. Oke. Nah, nanti ini kombinasinya menggunakan 8 karakter dengan unik ya. Hindari kata sandi yang mudah ditebak ya. Kalau bisa jangan naruh kata sandinya menggunakan pin ATM Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kata sandinya sudah dirubah atau diupdate begitu. Nah, di sini Bapak Ibu kan ada muncul daftar modul ya. Modul SIM akademik sama SIM Merdeka Belajar. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke SIM akademik sebagai mahasiswa role-nya. Nah, awal masuk Bapak Ibu akan dimunculkan tampilan ya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal mulai jelajah ya. Di sini Bapak Ibu tinggal mengikuti petunjuknya jadwal kuliah dari sini. Terus modul platform yang tadi ya, ada SIM akademik, SIM Merdeka Belajar, bisa dilihat di bagian modul Sevima platform. Nah, di sini menu profile Bapak Ibu yang lebih lengkap. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu untuk KRS nanti akan muncul di sini ya. KRS sekarang. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih KRS sekarang kalau ingin melakukan pengisian KRS. Nanti untuk mata kuliah yang akan diambil akan disampaikan oleh program studi masing-masing. Oke. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam sistem ini adalah, nah di bagian profile ini Bapak Ibu bisa lihat data mahasiswa ya. Nah, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini Bapak Ibu bisa lakukan updating ya. Nah, informasi apa yang paling krusial yang mesti harus diisi Bapak Ibu? Nah, ini mohon dilengkapi ya. Mohon dilengkapi jika ada kesalahan atau kekeliruan penulisan ya. Jadi apa terkait dengan informasi umum, domisili ya, termasuk juga orang tua, wali kalau misalkan tidak bersama orang tua dan perguruan tinggi asal. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk perguruan tinggi asal, khusus untuk LL Dikti wilayah wilayah NTT itu ada perubahan kode perguruan tinggi. Nah, nanti mohon diperhatikan nanti ada 2 pilihan ya. Nah, mohon diperhatikan caranya gimana Bapak Ibu nanti tinggal searching di Google ya. Tinggal searching di Google apa sih kode perguruan tinggi Bapak Ibu yang baru itu. Nah, nanti di dalam kode perguruan tinggi ini mohon dilengkapi ya, mohon dilengkapi sehingga data Bapak Ibu apa bisa lengkap begitu ya. Mulai cara pengisiannya di mana? Di sini ada tombol edit Bapak Ibu, bagian atas. Ada edit ya. Nanti ini bisa dicek, dilengkapi datanya semuanya. Oke, ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Semua data ini diperhatikan kebenaran data, kevalidasian data Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah selesai melengkapi biodata yang ada di Siakat,
Nah, Bapak Ibu tinggal cek di beranda ya. Nanti di dalam jadwal bisa cek di sini ya. Nah, di sini ada pengisian. Nah, di dalam menu akademik Bapak Ibu bisa melakukan pengisian kartu rencana studi ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih nanti. Nah, pilih kelas kalau misalkan sudah ada jadwal yang dimunculkan oleh admin nanti dari admin prodi masing-masing ya. Kalau tidak nanti KRS tersimpan, Bapak Ibu juga ada dua metode. Di sini ada susun KRS sekarang. Mas, pasti arahnya juga ke sini ya. Jadi di sini belum ada mata kuliah yang ditawarkan. Nanti kalau sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih mata kuliah yang dibuka ya. Tinggal pilih tepat semester, di sini akan muncul semua. Tuh. Oke. Nah, itu cara pengisian KRS. Nah, konsultasi KRS Bapak Ibu, di sini ada menu konsultasi. Nanti siapa PA-nya Bapak Ibu akan kelihatan ya, melakukan proses konsultasi terkait dengan pengisian KRS ya, pengisian KRS. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu yang dilakukan di dalam sistem akademik kami adalah terkait dengan pengisian biodata di awal, termasuk juga pengisian KRS yang akan Bapak Ibu ikuti mata kuliah di semester ini. Itu terkait dengan sistem akademik kami yang terkait dengan pengisian biodata dan pengisian daripada kartu rencana studi yang ada. Mungkin itu secara umum dulu saya sampaikan. Kalau misalkan nanti ada yang mau didiskusikan pada sesi tanya jawab atau mungkin langsung saat ini bisa dibuka sesi tanya jawab waktu kami berikan. Mungkin itu Mbak Intan terkait dengan siakat yang bisa saya share terkait dengan data mahasiswa baru. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Juniarta telah menginformasikan mengenai sistem informasi akademik. Mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang mungkin ada kendala, mungkin masuk ke dalam siakat. Mungkin nanti bisa live chat pada admin PPG untuk membantu login di siakat, karena tidak ada sesi diskusi seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi perkenalan oleh tim bidang studi PPG yang akan saya pandu. Mungkin dimulai dari bidang studi Bahasa Indonesia. Apakah pada bidang studi Bahasa Indonesia, Pak Sidi dan Pak Gun, apakah ada di ruangan Zoom? Mungkin bisa menyapa Bapak Ibu mahasiswa. Kepada Bapak Gun dan Pak Sidi, dipersilahkan. Pak Sidi, silakan Pak Sidi dulu ya. Silakan Bapak. Pak Sidi nggak ada ya? Pak Ya, baiklah. Sidi, iya sepertinya Ya. tidak ke dalam panelis loh Pak. Iya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan perkenalkan, ini semestinya Pak Sidi dulu karena beliau adalah Kaprodi ya. Saya Sekprodi. Saya perkenalkan diri saya, saudara-saudara atau Bapak Ibu mahasiswa, Iya, tapi guru tertentu. Saya adalah Sekprodi di bidang studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita punya grup tersendiri nanti di Bahasa Indonesia dengan Pak Sidi Ardaya. Jadi apapun yang WA atau informasi-informasi terkait ke bidang studi Bahasa Indonesia nanti akan bersama saya dan Pak Sidi. Nah, lebih lanjut nanti kita bisa di sana berkenalan lebih lanjut. Untuk sekarang itu saya yang perlu saya perkenalkan, nama Iwayan Gunarta, ya. Status di PPG sebagai sekarang tidak ada istilah kemarin itu koordinator bidang studi, tetapi kami tim dari Bahasa Indonesia, Bapak Ketua Program Studi dan saya sekretaris itu langsung menangani bidang studi Bahasa Indonesia yang ada di PPG. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kepada De Intan. Silakan.
Terima kasih Bapak. Selanjutnya pada bidang studi seni budaya, pada Ibu Gumpusta, apakah ada di ruangan Zoom? Ya, ada. Ya, Siap, Dek. silakan. Ibu WA, Dek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya jelas nggih? Ya, maaf Jelas, Ibu. teman-teman. Ini saya masih di Semarang. Ya, Bapak Ibu semuanya selamat bergabung di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, khususnya PPG Seni Budaya. Kita sudah dari awal itu sudah saya buatkan grup itu ya, dan saya ada itu memang alumni UPMI, beberapa alumni yang saya ajak diskusi dan mereka memberikan secara lebih informasi-informasi yang terkait yang bisa didapat dari kampus gitu Bapak Ibu. Untuk grup itu saya sudah buat, tetapi itu ada grupnya. Tolong di grup itu yang tidak merasa bidang studinya seni budaya, tolong keluar, karena seni budaya itu kalau tidak salah jumlahnya itu 400-an itu yang masuk, itu hampir 451 saya lihat. Biar tidak gini nanti misinformasi, nanti silakan tolong dicek-cek, nanti akan berdiskusi banyak di grup Bapak Ibu. Nanti saya akan kirim juga link Google Form, nanti saya belum sempat buat ini, mungkin ntar siang ya Bapak Ibu ya, karena saya masih ada perkuliahan ini. Maaf sekali teman-teman yang di PPG khususnya, mungkin kita bisa bersuara Senin ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan mahasiswa seni budaya, kebanyakan di grup seperti itu Bapak Ibu, dan mahasiswa juga kita selalu berdiskusi ya. Ini kebetulan Pak Gusman selaku kepalanya tidak bisa masuk ya. Terima kasih teman-teman, saya cukupkan perkenalannya, sudah tahu semuanya ya, saya Bu Puspa kan ya. Terima kasih banyak, saya kembalikan waktunya ke Dek Intan MC Cantik Jelita. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya lanjut ke bidang studi BK kepada Bapak Giri. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Kebetulan koordinator bidang studinya tidak ada ya, Pak Nyoman Rajak. Nanti Bapak dan Ibu bisa koordinasi juga terhadap beliau. Ya, di Mesir ada unta, ya, di Indonesia ada kuda. Halo semuanya Bapak Ibu, saya Giri Semara, tadi sudah diperkenalkan. Tolong berkenalan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Perihal dan lain-lainnya nanti kita bisa berdiskusi, dan mungkin nanti setelah kegiatan ini kita break untuk Zoom ya, untuk internal kita di BK aja. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Intan, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Giri. Selanjutnya pada bidang studi ekonomi, pada Ibu Caca, apakah ada di ruangan Zoom? Ya, baik, siap. Di Intan, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Di sesi ini, perkenalkan, saya Nilo Putu Cahyani, sekaligus selaku Sekretaris Bidang Studi Ekonomi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Izin juga memperkenalkan Ketua Bidang Studi saya, tidak ada di layar, namun ikut bergabung dalam Zoom, yaitu beliau adalah Ibu Ludi Liska, SPD MPD, selaku Ketua Bidang Studi Ekonomi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nah, untuk kali ini saya menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa peserta PPG, khususnya ekonomi, di mana kita sudah mengawalinya dari grup bidang studi dan nantinya akan dibimbing sampai Bapak Ibu mendapatkan serdik nantinya. Segala informasi
sudah di-share melalui grup dan mohon untuk melakukan budaya literasi dengan baik segala informasi yang sudah ada di-share di grup. Mungkin demikian sesi perkenalan saya. De Intan, saya ucapkan terima kasih. Santai-santai. Terima kasih, De Intan. Terima kasih Ibu Caca atas perkenalannya. Selanjutnya pada bidang studi matematika, kepada Ibu Sunita, apakah ada di ruangan Zoom? Baik, De Intan, suara saya terdengar? Terdengar Ibu, dipersilakan. Baik. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, beserta Bapak Rektor mungkin masih ada di ruang Zoom. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Kemudian yang saya hormati Ketua Program PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan seluruh Ketua dan Sekretaris Bidang Studi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru tertentu gelombang 1 tahun 2025 yang tergabung pada Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Ibu Niwayan Sunita, selaku Sekretaris Bidang Studi Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sampai di titik orientasi ini adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tidak semua diberkahi kesempatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru tertentu ini adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena Bapak Ibu semua dapat berkesempatan mengikuti PPG guru tertentu. Sekali lagi selamat bergabung di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Semoga di hati, di mata, dan di benak Bapak Ibu selalu ada UPMI Bali. Sekian dari saya. Nanti selanjutnya kita bisa chat via WA. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya Sunita, Sekretaris Bidang Studi, pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih, De Intan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Sunita. Selanjutnya pada bidang studi sejarah, pada Ibu Rika. Bisa langsung on cam dan on mic untuk menyapa Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu MC. Suara saya terdengar jelas, mungkin ya? Iya, baik. Terdengar. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat ya untuk PPG GT di tahun 2025 ini. Jadi saya singkat saja Bapak dan Ibu. Sebelum menyapa Bapak dan Ibu, saya juga ingin memperkenalkan Koordinator Bidang Studi PPG UPMI di sejarah, yaitu Bapak Nyoman Bayu Pramarta. Mungkin tidak kelihatan di layar Bapak dan Ibu, tetapi Bapaknya sudah on. Oke, dan saya sendiri, Niputu Yuni Erika Parwati, SPD MPD, Sekretaris Bidang Studi Sejarah PPG UPMI. Jadi Bapak dan Ibu, khususnya di sejarah, saya mohon sekali, misalkan ada yang bukan sejarah, silakan nanti boleh leave di grup, karena saya mau pembentukan anggota grup. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Baik, yang kedua, setelah selesai Zoom ini, saya akan share di grup kita di sejarah Google Form yang harus Bapak dan Ibu isi, dan hanya bisa 1 kali saja. Jadi mohon dicermati sebentar pengumuman yang saya berikan untuk pengisian form tersebut. Ini berkaitan dengan pengiriman alamat Serdik. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai mengisi 2 kali, apalagi sampai salah. Ya, itu Bapak dan Ibu, jadi mohon sekali untuk literasinya dan jangan sampai kurang teliti lagi. Jadi kita sudah cukup banyak pengalaman ya pada saat pengisian biodata, yang mana seharusnya Bapak dan Ibu itu lebih teliti dan lebih fokus daripada saya sendiri untuk mengeceknya. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian perkenalan saya. Semoga ke depannya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Hanya satu saja kuncinya Bapak dan Ibu, disiplin dan rajin membaca informasi yang sudah di-share oleh saya ataupun Pak Bayu, khususnya untuk di bidang studi sejarah. Baik, kepada Ibu, salam kenal dan selamat bergabung di PPG UPMI.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Intan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika. Ini selanjutnya pada bidang studi biologi, pada Ibu Mirah, dipersilakan Ibu Mirah. Baik, terima kasih Dek Intan atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Ana Agung Istrimira Dharma Dewi SSI MSI, selaku Sekretaris Program Studi PPG Biologi. Saya juga izin memperkenalkan Ketua Program Studi di Biologi, mungkin ibunya bergabung tapi tidak on cam, Ibu DRA Gusti Ayu Rai SSI, selaku Ketua Program Studi Biologi. Untuk biologi mungkin saya singkat saja untuk hari ini, nanti kita akan lanjut di breakout room Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam PPG GT 2025 ini. Baik, untuk hari ini terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, selaku di Intan, selaku MC, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Mirah. Berikut perkenalan Ketua dan Sekretaris Bidang Studi PPG. Sudah ketujuh bidang studi menyampaikan dan menyapa Bapak Ibu guru tertentu. Absensi akan dikirimkan di grup masing-masing, jadi silakan kepada Bapak Ibu mahasiswa untuk membuka grup WA masing-masing dan bisa absensi pada grup yang tertera. Baik, demikianlah acara orientasi PPG bagi guru tertentu Universitas PGRI Mahdewa Indonesia 2025. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sambutan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.